Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menceritakan tentang ringkasan kisah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, hari Senin adalah hari kelahiranku. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuhkan batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini adalah kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah SAW lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya telah tiada. Abdullah telah meninggalkan Nabi Muhammad sebelum usianya genap 3 tahun. Masa kecilnya akhirnya dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimatus Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad meski ASInya sulit keluar. Namun karena keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setelah itu air ASInya keluar dengan deras. Yang kedua, masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya, Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti pada anak umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8 sampai 10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik, dan cerdas pada masanya. Yang ketiga, masa remaja Nabi Muhammad. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika, Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di Mekah yang bertepatan peristiwa Harbul Fijar, artinya kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. Yang keempat, Nabi Muhammad menjelang dewasa. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa membuat semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaik yakni Sa'ib dan Abi Sa'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun Rasulullah menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya yakni Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dengan tersebut. Yang kelima, pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya yakni melamar Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Lantas mendatangi rumah Khalid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika berusia 28 tahun. Yang keenam, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama.
Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hira, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunnya wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah, yakni surah Al-Alaq ayat 1-4. Yang ketujuh, dakwah pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abi Thalib yang menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah, sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy, bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah. Yang ke-8, pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran Nabi Muhammad hanya bisa merusak agama dan nenek moyang, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka juga memberikan uang pembunuhan. Ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. Yang ke-9, perintah berzakat di zaman Rasulullah SAW. Memasuki zaman Rasulullah SAW, tepatnya di tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang yang berkecukupan kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah, barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad SAW akhirnya langsung mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi Qadil di Yaman. Rasulullah pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. Dan yang ke-10, perintah kurban. Di masa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wada di Mina. Saat itu Rasulullah menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Beliau melaksanakannya sendiri pada 63 ekor, sementara sisanya ia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan ini Nabi Muhammad lakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Perintah ini pun sudah ada di dalam surah Al-Hajj ayat 36 mengenai jenis hewan yang bisa umat muslim jadikan sebagai kurban. Sebagai umat muslim juga harus mengetahui cara menyembelih dan tujuannya. Yang ke-11, wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad yang sedang tidak di Madinah, terjadilah peristiwa sangat menyedihkan. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni surah Az-Zumar ayat 30, yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam sehingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan sudah lemah, untuk mengenang beliau serta nilai-nilai luhur Islam. Demikian ringkasan cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini ringkasan cerita dari kisah Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.